Tidak perlu membandingkan keberhasilan orang lain dengan pencapaianmu, karena setiap manusia memiliki titik mulai yang berbeda. Teruslah bersyukur karena diri ini mampu dan berani untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini nih Bun lagi ngeborong susu. Wah, ngeborong susu bukan panik buying ya Mams ya. Memang Bun ini butuh karena lagi ada acara, yaitu pesantren kilat dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti mungkin sekitar tanggal 28 Ramadan. Mudah-mudahan acaranya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mams. Nah ini susunya dari harga 3.000-an jadi cuma Rp1.000 plus expirednya juga masih jauh. Dan gak ada syarat apapun ya Mams, jadi bener-bener diskon panik gitu ya. kan jatuh. Mau kemana adek? Gak bisa diam banget so. Nah kalau tadi baby Agni, anggaplah Agni lagi ngomong terima kasih ya Mams. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya channel Keluarga Bun Ai. Bercanda ya Mams. Oke deh, apa kabar untuk Ramadan hari ke-13? Mudah-mudahan selalu tetap menjaga semangat, keimanan, dan serta amalan-amalan yang belum sampai pada targetnya. Dan jangan lupa nih, makin mendekati Hari Raya Idul Fitri, otomatis nih pencairan THR mungkin akan terlihat gitu hilalnya ya Mams ya. Dan supaya THR sekali lagi tidak menjadi tekor habis Ramadan, maka ini ada beberapa trik untuk membelanjakan THR. Langsung aja tanpa berlama-lama. Yang pertama yaitu jangan tergoda dengan paket murah. Tetap perhatikan poin per poin ya Mams. Contoh nih Bu, sekalian aja Bu beli 3. Harganya jauh lebih murah loh. Tapi kalau lebih murahnya hanya selisih mungkin sekitar 2.000, 3.000, 5.000. Kalau menurut Bun Ai mending beli satuan. Kenapa? Karena kalau dengan harga paket itu membatasi ruang gerak kita untuk memilih barang mana sih yang kita butuhkan. Nah sekali lagi ya, yang namanya harga paket murah kita harus tetap perhatikan kualitasnya. Banyak banget kue-kue yang mohon maaf nih, wabil khusus untuk kue nih, di luar sana disajikan dengan paket-paket padahal rasanya itu jauh banget dari pengharapan. Ingat ya Mams, Rasulullah mensunahkan kita untuk memberikan apa yang kita cintai. Jadi kalau bisa ketika kita ingin memberikan hadiah atau bingkisan, itu sesuatu yang kita makan juga, atau sesuatu yang kita nikmati juga. Jangan mentang-mentang kita ngasih seasal-asalnya, yang penting kelihatan ngasih. Jangan ya Mams, meskipun harganya tidak mahal, tapi tetap pilihkan yang layak dimakan dan yang layak untuk dinikmati. Sehingga nanti bingkisan kita akan memberikan kesan mendalam. Sah elah, kesan mendalam sih Bun Ai. Kayak rasa yang tertinggal aja sih Bun Ai. Bercanda ya Mams. Tapi serius deh, perhatiin dulu deh untuk rasa, jumlah, sama expirednya. Kadang-kadang kalau harganya paket murah itu kita harus perhatiin poin per poin itu di paket itu expirednya masih lama enggak. Jumlahnya jangan-jangan kita mikirnya sekilo, tahu-taunya cuma sekian gram gitu. Gedean, bahasanya sih sekarang tuh gedean toplesnya gitu ya ketimbang isinya. Nah kita juga harus sesuaikan dengan list yang dibutuhkan. Ingat misalnya kita bikin paket, jangan terbuai. Ibu kalau beli 5 lebih murah, beli 12 jauh lebih murah lagi Bu, beli 20 jauh lebih murah lagi Bu. Lihat, kita list dulu berapa sih yang kita butuhkan untuk misalnya paket kue nastar, berapa yang kita butuhkan untuk sirup, berapa yang kita butuhkan untuk biskuit. Kita list dan tetap belanjakan pada yang dibutuhkan saja. Jangan seolah-olah takut selesai Ramadan itu biskuit bener-bener kelar dari peredaran. Gak apa-apa Mams, pasti masih ada. Lagian nih setahu Bun Ai, makan biskuit mau Idul Fitri hari pertama sama hari ke seminggu itu insya Allah rasanya sama. Bercanda ya Mams ya. Jadi berhenti untuk panik dengan kata-kata murah gitu. Kadang psikologi kita dengar kata-kata murah, kalau beli satu tuh ada rasa sayang gitu. Ah sayang nih mumpung murah gitu. Perhatiin baik-baik deh pokoknya ya. Oke deh lanjut. Untuk yang ketiga, kuenya bisa dengan kemasan sendiri. Jadi bunda-bunda nih atau para moms bisa beli dalam jumlah yang banyak. Atau kan sekarang banyak nih kue-kue yang gak ditaruh di toples gitu ya. Itu bisa kita kemas sendiri, kan harganya akan jauh lebih murah dibanding kita beli toples yang kadang-kadang toplesnya tuh menggembung ke atas. Jadi isinya sebenarnya gak banyak kayak gitu ya moms. Nah itu sekitar poin pertama. Nah poin keduanya,
yaitu untuk pembelian pakaian. Kalau tadi Bun Ai yang pertama lebih concern ke pembelian makanan ya, atau bingkisan makanan. Yang kedua, ini untuk pembelian pakaian. Kalau pembelian pakaian, yuk kita akan list siapa aja sih yang mau kita kasih untuk pembelian pakaian, apa aja sih yang mau dibeli. Contoh nih, misalnya si kakak cuma butuh kemeja doang, tulis kemeja untuk kakak. Kalau si adik ternyata butuh 1 setel, lah kita tulis untuk si adik butuh 1 setel. Begitupun sebaliknya, si bunda butuh apa, si ayah butuh apa, itu harus dirinci, benar-benar ditulis. Karena menurut Bun Ai pribadi, itu membantu banget pas lagi belanja. Dan kalau bisa nih moms, tulisnya sekali lagi jangan di handphone, tulis aja di kertas. Karena kalau di handphone takutnya nggak konsen pas lagi ngebacanya. Apalagi belanja lagi rame-ramenya, kan berbahaya tuh kalau sedikit-dikit buka handphone, sedikit-dikit buka handphone. Jadi lebih baik ayo yuk tulis di kertas aja sekali-kali lah. Insya Allah nggak bikin lemes kalau nulis di kertas gitu ya moms ya. Setelah kita list, kita juga harus membuat budget di sampingnya. Jadi contoh ayah mau beli celana harganya Rp200.000. List di sana, kita buat budget. Jadi sehingga ketika kita ngelihat harga diskon tapi nggak sesuai sama budget kita, mendingan kita cari yang lain atau toko lain yang memang sesuai sama budget kita. Kecuali harganya nggak beda jauh. Contoh nih, kita budgetkan 200.000, ternyata harganya 220.000. Boleh lah ya, lebih dari 10%-nya. Nah, nanti kita cari yang untuk substitusi itu. Ataukah mungkin baju si kakak yang harganya di bawah dari budget yang kita inginkan gitu. Jadi sehingga ketika kita mendengar kata-kata diskon, beli 2 gratis 1, ada voucher potongan, itu nggak membuat kita panik. Oh, ini budget saya segini, cari yang harganya segini. Insya Allah akan nemu, yang penting sabar ya mams ya. Kadang kan diudek-udek, apa tuh udek-udek? Tahu nggak mams diudek-udek? Bahasa Bun Ai mah diudek-udek gitu ya. Di paling bawah tuh biasanya lebih bagus-bagus barangnya ya mams ya. Jadi hati-hati dengan kata diskon. Dan yang ketiga, cek yuk pakaian dulu yang di lemari. Kira-kira masih banyak yang layak nggak? Dan tetap belanjakan pakaian yang nyaman, bukan mendatangkan kekaguman. Buat apa pakaian kita mendatangkan kekaguman tapi kita sendiri makainya nggak nyaman? Ujung-ujungnya hanya dipakai 1-2 jaman aja. Selepas itu ya udahlah ya, bodo amat, panas banget, gerah, aku nggak nyaman sama rendanya, aku nggak nyaman sama kerudungnya, berat. Itu jangan. Belanjakan sesuatu yang nyaman, mumpung ada uang lebih, mumpung ada bonus lebih. Jangan hanya berpikiran pakaian itu dipakai 1 kali kayak mau fashion show gitu ya. Enggak mams, usahakan segala sesuatu yang kita raih di dunia kita tarik juga ke akhirat, sehingga nanti pahala jariahnya berkembang gitu, bahasa Bun Ai. Ketika kita membeli, misalnya contoh nih bagi bunda-bunda beli gamis, kira-kira pakaian mana yang kalau Idul Fitri saya pakai, kalau ke kajian juga saya pakai. Misalnya kita beli yang rendanya terlalu banyak gitu, kalau ke kajian biasa atau pengajian bulanan, pengajian mingguan, itu kan gak bakal dipakai dan sayang banget. Sama contoh kayak mukena, kadang orang beli mukena cakep banget tapi cuma dipakai Idul Fitri, kan sayang banget mams. Cuman dapat pahala pas Idul Fitri. Mendingan kita pakai beli yang bagus sekalian buat mukena menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakai yuk setiap hari. Kalau sayang dipakai, ngapain dibeli mams? Jadi jangan pernah berpikiran, aduh ini bagus, sayang dipakai. Jangan mams. Atau disimpan aja ya buat Idul Fitri tahun depan. Umur nggak ada yang tahu, rezeki pun nggak ada yang tahu. Dengan kita membatasi pakaian seolah-olah nggak akan mendapatkan rezeki Allah lagi di tahun depan, maka saat itu juga ucapan dan pikiran kita akan menjadi sebuah doa. Jadi ayo, kalau yang punya mukena bagus, mau beli baju bagus, usahakan tidak hanya dipakai di satu momen. Dan lanjut nih mams. Nah, poin terpenting juga kalau untuk anak-anak, usahakan beli size yang agak lebih besar. Tapi jangan gede-gede banget. Misalnya biasa pakai size 13, belinya yang langsung ke 20 ya jangan. Ya 2 size lebih besar supaya anak-anak kan berkembangnya itu lebih cepat ya. Dan yang ketiga, pilih pakaian yang lama dipakai. Tadi yang Bunda bilang ya. Jadi jangan pakai beli baju dalam satu momen. Oke deh, sebelum lanjut Bunda mau ngucapin dulu terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai. Dan mohon maaf, Bun Ai baru upload lagi setelah 2 hari libur karena Abang Rafa ini qadarullah lagi kurang enak badan. Tapi alhamdulillah masih bisa puasa sampai azan maghrib nih mams. Doain Abang Rafa ya, mudah-mudahan selalu
selalu sehat dan moms dan seluruh keluarga juga diberikan kesehatan. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut di poin nomor 3. Stok bahan makanan sudah bisa di stok mungkin 1 minggu sebelum Idul Fitri nih. Contoh seperti kelapa kita bisa taruh di freezer untuk menghindari selain harga naik penuh dan gaduh ya. Bahasa Bun Ay penuh dan gaduhnya pasar. Mohon maaf ya moms, sebenarnya sambil jagain baby. Jadi kalau ada suara-suara Agni, mohon maaf ya. Nah, kalau untuk stok bahan makanan kita bisa stok dari 1 minggu sebelum menjelang Idul Fitri untuk menghindari kegaduhan atau harga yang terlalu melonjak naik gitu ya. Contoh seperti kelapa bisa ditaruh di freezer ya, insya Allah itu aman banget kok moms. Terus daging, ayam itu bisa dilihat dulu expired date kalau memutuskan untuk membeli di swalayan atau mungkin di supermarket yang memang ada tanggal expirednya gitu ya. Yang ketiga, minyak, kecap, Royco itu lain-lain bisa di stok dalam bahan kering. Dan yang paling penting itu kalau bisa kita jangan menggabungkan antara anggaran THR dengan anggaran gajian, supaya nggak campur baur dan supaya kita nggak seolah-olah punya uang banyak. Jadi kita tahu nih, kita beli minyak, Royco, kecap, dan lain-lain itu dari anggaran gajian. Ya di stok deh, nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak juga, ya 1-2 aja cukup. Untuk bahan masak aja gitu moms. Dan kita boleh lebihkan bahan frozen jika setelah lebaran khawatir kondisi pasar atau kondisi supermarket belum stabil seperti biasanya. Jadi tetap dianggarkan nih untuk stok bahan makanan. Oke, lanjut di poin keempat. Lanjut ya moms ya, di poin keempat adalah hal yang paling penting sepenting-pentingnya. Apa coba yang paling penting di poin keempat? Sebelum bahas poin keempat nih, jadi setelah THR diterima, yang paling penting kita bersyukur dulu nih moms kepada Allah ya. Karena alhamdulillah masih dikasih THR. Zaman pandemi kayak gini banyak banget teman-teman kita, ya jangankan THR moms, gajinya aja banyak yang dipotong. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi teman-teman kita yang mengalami kesulitan segera diangkat kesulitannya ya moms ya. Dan bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bersyukur dan jangan lupa membuat Allah bangga dan bahagia dengan apa yang diberikan kepada kita, yaitu dengan membantu sesama dan jangan menghambur-hamburkan. Oke, lanjut di poin keempat. Ini hal yang paling penting sih buat Bun Ay. Yang pertama, bayar hutang yang dijanjikan. Jadi kalau misalnya moms ada janji nih mau bayar pas THR, itu jangan sampai lupa ya moms ya dibayarkan. Kecuali hutang-hutang yang memang akadnya sudah jelas. Nanti saya bayar setiap tanggal ini, setiap bulannya tanggal 5. Contoh, mohon maaf teman-teman yang mungkin ambil KPR, nggak mungkin kan dilunasi dalam THR, itu kan nggak mungkin. Tapi kalau hutang-hutang lain yang sudah moms janjikan sama yang mengutangi, nanti ya saya dapat THR akan saya lunaskan, itu dilunasin. Itu penting banget ya moms ya, karena hutang tidak ditagih di dunia akan ditagih di akhirat. Dan yang kedua, cek fidyahnya, jangan lupa sisihkan dana untuk membayar fidyah gitu. Dan yang ketiga, zakat fitrah. Jadi hitung jumlah untuk zakat fitrah kita berapa nih. Dan kalau bisa seperti anggaran aja kita mau lebihkan yang bagus, kita pilihkan juga yang bagus untuk zakat fitrah. Emang beda Bun Ay, fidyah sama zakat fitrah? Beda ya moms ya. Fidyah nih bisa misalnya teman-teman yang mohon maaf punya penyakit yang belum terlihat nih sembuhnya kapan, atau orang tua kita yang sudah lansia yang kalau dia berpuasa malah membahayakan dirinya, ibu hamil, ibu menyusui, dan jangan pernah bandingkan kondisi siapapun. Aku hamil juga kok, aku nyusuin juga kok, aku puasa. Biarin mam, setiap kondisi ibu itu berbeda-beda, setiap kondisi anak pun berbeda-beda. Allah memberikan keringanan dan Allah memberikan rukhsah. Jadi kita jangan seolah-olah keringanannya Allah kita yang nentuin gitu ya, di level apa. Biarkan, yang terpenting kewajibannya adalah membayar fidyah tadi. Nah, yang ketiga, zakat fitrah. Yang keempat, jangan lupa ya, kemarin sudah Bun Ay bahas, sisihkan 20% untuk menabung, baik kesenangan, jalan-jalan nanti dengan anggota keluarga, dan kalau bisa dilebihkan untuk investasi nih moms. Oke deh, di segmen terakhir atau di poin terakhir, saya lah segmen lagi. Kemarin Bun Ay ngomong segmen katanya kayak drama Korea. Bun Ay sampai sekarang nih belum pernah nonton drama Korea nih moms. Oke deh, lanjut ya di poin terakhir, yaitu perhatikan harga, baik diskon, gratis, voucher. Hati-hati ya dengan kata-kata ibu dapat voucher belanja 100.000 tapi harus dihabiskan hari ini juga ya. Terus diputer gitu sama moms di rumah, mana ya, tapi syaratnya banyak. Diskon kok syaratnya banyak, gratisan tapi syaratnya banyak.
Voucher juga syaratnya banyak, hati-hati. Kalau memang kita dapat voucher misalnya diskon 100.000 tapi harus dihabiskan hari ini juga, kita melihat barang-barang tersebut memang mahal sehingga kita mengeluarkan budget berlebih, ya udah nggak usah diambil lagi. Nggak diambil kita rugi 100.000, diambil kita beli barang dengan harga yang 200.000, 150.000. Tapi kalau memang menguntungkan, boleh diambil nih Mams. Dan jika membeli online, usahakan tidak panik. Jadi mentang-mentang murah sekalian aja deh 3, 4, 5, 10, jangan. Khawatir kualitasnya itu jauh dari pengharapan. Jadi tetap berusahalah untuk tidak diatur oleh keinginan dan keadaan, tapi jadilah kuat karena supaya kita bisa mengatur keinginan dan keadaan. Teruslah berbahagia dengan yang Allah berikan. Semoga kita menjadi kuat dalam keimanan dan anggaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.